Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan fikih, membahas kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah selesai dari pembahasan tayamum dan sekarang kita masuk pada pembahasan kata penulis di sini faslun alladzi yadhkuru minan najasati, artinya perkara-perkara najis, ya, perkara-perkara najis yang bisa menjadi suci. Baik. Jadi di sini yang mau dibahas oleh penulis, adalah perkara-perkara najis yang bisa menjadi suci. Setelah itu beliau akan bahas secara khusus berkaitan dengan najis itu sendiri. Nah, kata penulis, alladzi yadhuru minan najasati thalathatun. Perkara najis, ya, sesuatu yang najis dan bisa menjadi suci, thalathatun, ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah khamar. Ya. Idza takhallalat binafsiha, apabila telah menjadi cuka dengan sendirinya. Ya, telah menjadi cuka dengan sendirinya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua kata penulis, wajildul maitati idza dubigha. Jildul maitati idza dubigha artinya kulit bangkai, ya. Kulit bangkai binatang yang telah disamak, yang telah melalui proses samak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa ma sara haywanan, wa ma sara haywan. Semua najis yang telah berubah menjadi binatang. Ya. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam pasal ini, ya, penulis akan menjelaskan najis yang bisa berubah menjadi suci. Jadi najis yang tadinya adalah najis, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi tidak najis, yaitu menjadi suci. Sekaligus beliau juga akan menjelaskan hal-hal yang mensucikan, ya, atau mengubah najis itu menjadi suci. Nah, di sini ada disebutkan tiga hal oleh penulis, ya. Saya akan tampilkan papan tulisnya saja. Ya. Muncul, ya. Ya. Yang pertama kata beliau tadi, jadi di sini adalah perkara najis yang najis yang bisa
bisa menjadi suci. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama adalah kata beliau adalah khamar. Khamar kata beliau di sini idza takhallalat bi nafsiha. Apabila telah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamar yang menjadi cuka dengan sendiri. Khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya. Baik. Pertama ikhwan sekalian, penjelasannya ya. Apa yang dimaksud dengan khamar? Apa khamar itu? Khamar yang dimaksud dengan khamar adalah cairan yang memabukkan. Itulah yang dimaksud dengan apa? Itulah yang dimaksud dengan khamar. Afwan, di sini saya ada telepon. Saya angkat dulu. Ya. Jadi cairan yang memabukkan itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai khamar. Ya. Jadi walaupun misalnya dia adalah berasal dari hal-hal yang suci ya, misalnya dari kurma, dari tebu, dari pokoknya ketika cairan itu ya, memang disiapkan, diolah sehingga bisa menjadi memabukkan, maka itulah namanya apa? Namanya khamar. Dan khamar di sini, Pak sekalian, khamar di sini ada dua. Artinya seseorang itu misalnya ya, misalnya berasal dari buah kurma. Ini kadang seperti buah kurma. Itu buah kurma dimanfaatkan oleh sebagian orang, diperas, ya. Akhirnya menjadi cairan khamar. Akhirnya menjadi cairan khamar. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa khamar itu terbagi menjadi dua. Khamar ada dua. Yang satu, yang pertama adalah ada namanya khamar yang dihormati. Dan namanya khamar yang dihormati. Dan yang kedua ada namanya apa? Ada khamar yang dihormati dan ada khamar yang sebaliknya tidak dihormati. Ya. Saya sebut sebegitu saja. Khamar yang atau khamar yang memang dibuat untuk memabukkan. Ya. Khamar yang dibuat untuk memabukkan. Jadi ini khamar ada dua macam. Nah,
Nah, di sini ikhwas sekalian, baik khamar itu khamar yang dihormati. Ya, khamar yang dihormati apa maksudnya? Maksudnya khamar itu dibuat untuk dipakai sebagai cuka. Ya, dibuat sebagai cuka. Atau tidak maksud apa-apa. Ya, yang jelasnya bukan bagian yang kedua. Yang jelasnya bukan bagian yang kedua. Karena yang bagian yang kedua adalah khamar yang dibuat untuk memabukkan. Adapun yang pertama ini, khamar yang dihormati ini untuk cuka atau apa namanya atau manfaat lainnya ya. Yang jelasnya bukan apa? Bukan jenis yang kedua, bukan khamar yang dibuat untuk memabukkan. Kan biasanya kita dengar ya, ada namanya, saya tidak tahu kalau bahasa daerah antum, kalau bahasa daerah saya itu namanya tuak. Gimana bahasa daerah yang sama? Tuak. Jadi ada tuak. Sama, Ustaz. Ya, ada tuak manis. Sering dengar? Ada tuak manis. Ya, sering. Sering kan? Nah itu contoh daripada khamar yang dihormati. Ya, contoh daripada khamar yang dihormati. Dia sama bahannya ya dari aren kalau nggak salah. Nah, cuma dia bisa menjadi memabukkan, ya, jenis yang kedua. Dan ada orang yang membuat tuak itu, tapi bukan tujuan untuk yang memabukkan. Dia jadikan yang pertama. Paham ya Mas kalian? Paham, Ustaz. Ya. Nah, maka ikhwas sekalian yang dimaksud di sini, ikhwas sekalian, yang dimaksud di sini adalah yang kedua ini. Ya. Yang kita maksud sebagai tuak itu adalah yang kedua ini. Ya. Yang kita maksud adalah yang kedua. Nah, maka ketika ikhwas sekalian, ketika yang kedua ini menjadi cuka. Ketika yang kedua ini misalnya menjadi cuka. Menjadi cuka dengan sendirinya. Karena kan tadi dia statusnya adalah najis, ya, karena dia memabukkan, statusnya adalah najis. Nah, kemudian menjadi cuka dengan sendirinya tanpa tanpa campur tangan seseorang. Jadi dia berubah dengan sendirinya. Kan biasanya dia berubah disebabkan karena campur tangan manusia ya, misalnya diolah lagi kemudian jadi cuka. Atau misalnya seseorang itu menyimpan di tempat khusus ya, kemudian menjadi cuka. Nah, maka itu kita katakan itu adalah usaha, ada usaha daripada seseorang dan ada campur tangan daripada seseorang untuk menjadi khamar tadi menjadi cuka. Nah, ini kita katakan kalau ada campur tangan oleh orang lain, ya, ada usaha untuk menjadikannya cuka yang berasal dari jelas-jelas dia adalah khamar yang memabukkan, maka kita katakan dia tetap apa? Dia tetap najis. Dia tetap najis. Tapi kalau misalnya menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada apa? Tanpa ada campur tangan, ya, dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka kita katakan itu adalah
Itulah yang kita maksud di sini adalah al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Ya, khamar yang apa? Yang berubah dengan sendirinya, dan ini jelas-jelas tadi hukumnya adalah khamar, ya, yang dibuat untuk memabukkan, dan ini adalah najis, maka sekarang menjadi cuka dengan sendirinya, maka ini adalah suci. Ya. Yang kedua ini adalah suci. Paham ya, Pak sekalian? Paham, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua disebutkan oleh penulis apa tadi? Yang kedua disebutkan oleh penulis adalah wajildul maitati idza dubigha, ya, jildul maitati idza dubigha. Artinya kulit bangkai apabila telah disamak. Yang kedua adalah bangkai yang telah disamak. Nah, maka ini kalau sekalian, kulit bangkai di sini disebutkan kulit bangkai ya. Kulit bangkai ini kalau sekalian adalah najis. Dia adalah ini menunjukkan bahwa kulit bangkai adalah najis. Apa definisi bangkai? Apa definisi bangkai? Siapa yang tahu? Nah, bangkai adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Itulah definisi daripada apa? Bangkai. Ya, misalnya kambing ya. Kambing itu ditabrak kendaraan, ditabrak motor, ditabrak mobil, mati. Ya. Maka kita katakan kambing itu yang tadinya adalah suci menjadi bangkai. Kenapa? Karena dia mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Itu definisi daripada bangkai. Nah, sekarang kulitnya, ketika dia mati tanpa disembelih dengan cara syar'i, itu apa hukumnya? Suci atau najis? Ya, hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya adalah najis. Nah, maka termasuk kulit daripada bangkai itu adalah najis. Ya, termasuk kulit daripada bangkai itu adalah najis. Nah, inilah yang kita maksud adalah sesuatu yang najis dan menjadi suci. Nah, najis ini ketika telah disamak, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi suci. Yang tadinya kulit bangkai, dia adalah najis. Nah, ketika disamak, maka dia akan menjadi suci. Apa yang dimaksud dengan proses samak? Nah, yang dimaksud dengan samak adalah mengeluarkan sisa-sisa daripada darah, daging, ya, dan hal-hal yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi busuk. Itulah yang dimaksud dengan proses samak. Okay. Dan proses samak ini, Bapak sekalian, proses samak ini cara menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang ada di kulit itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Memakai bahan tertentu, bahan yang sifatnya hirif. Hirif itu apa? Yang sifatnya pedas. Antum ingat kalau kita misalnya
minum soda ya, minum soda. Itu kan lidah kita itu terasa tergigit ya. Ada rasa khas. Itu namanya hirrif. Nah, ada bahan-bahan yang ketika dipakai pada kulit ya, itu bisa menghilangkan sisa-sisa dagingnya, sisa-sisa darahnya. Dan dia sifatnya hirrif yang saya sebutkan tadi. Ada ada tumbuhan tertentu ya. Ada tumbuhan tertentu yang biasa dipakai untuk itu. Dan terlepas ikhwas sekalian, bahan yang dipakai itu apakah suci atau najis? Ya, karena sebagian orang juga memakai kotoran burung. Ya. Kotoran burung itu dipakai untuk diambil ya, kotorannya itu ya. Itu kan jelas najis, kotorannya itu. Nah, kotoran ini diambil sebagai bahan untuk menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang ada pada kulit tadi. Kenapa? Karena tadi sifatnya adalah hirrif itu. Jadi selain daripada benda suci, ada benda najis yang biasa dipakai oleh orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses sama. Dan boleh, ya, walaupun tadi misalnya bendanya adalah adalah najis, ketika itu benar-benar bisa menghilangkan sisa daging, sisa darah yang ada pada kulit, maka ini tetap dinamakan sebagai proses sama. Setelah itu kan bisa dicuci. Kulit itu kalau misalnya kulit kambing atau kulit sapi ya, itu kalau sudah hilang sisa-sisa dagingnya, sisa-sisa darahnya, itu sudah bisa dimanfaatkan. Ya. Walaupun kena air, dia tidak membusuk lagi. Walaupun kena air, tidak membusuk lagi. Kenapa? Karena yang menyebabkannya busuk, ya, berupa sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, itu sudah hilang. Ya. Nah itu ikhwas sekalian yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud dengan proses menyamak. Jadi proses samak ini bukan sekedar dikeringkan ya. Sebagian orang misalnya mengambil kulit sapi, ya biasanya setelah kurban. Kulit sapi ini sekedar dikeringkan tanpa menghilangkan sisa-sisa daging, sisa-sisa darah. Ya, sekedar dikeringkan seperti itu. Apakah proses pengeringan ini termasuk samak atau bukan? Maka kita katakan ini tidak termasuk dalam proses samak. Kenapa? Karena kulit itu yang tadinya kering ketika kena air ya, ketika basah itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan busuk. Ya. Kenapa? Karena di situ sisa-sisa daging, sisa-sisa darah belum hilang. Ketika dia basah, akhirnya menjadi busuk. Paham ya, Mas Khalid? Ya, ini yang dimaksud dengan kulit bangkai yang telah disamak. Yang kulit bangkai yang tadinya adalah najis, ketika disamak maka menjadi apa? Menjadi suci. Baik. Berikutnya, yang ketiga disebutkan oleh penulis adalah yang ketiga adalah wa ma sara haywanan. Ya, perkara najis yang ketiga adalah wa ma sara haywanan. Artinya najis yang berubah menjadi hewan. Apa maksudnya? Apa maksudnya najis yang berubah menjadi hewan? Nah, di sini disebutkan contohnya ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Beliau mengatakan contohnya seperti ulat yang terlahir dari
zat yang najis. Dan walaupun najisnya itu adalah najis mughalladhah. Nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini macam-macam najis ya. Macam-macam najis itu ada ada mughalladhah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah, ada najis berat, sedang dan ringan. Terlepas dari pembagian itu, najis apapun, bahkan najis yang berat sekalipun, ya, misalnya kita dapati daging babi ya, daging babi atau daging anjing yang sudah mati. Kemudian di situ ya karena sudah lama ya, daging itu sudah membusuk. Kemudian ada ulat ya, ada ulat dari daging itu. Nah, sekarang status ulat ini apa, ikhwan? Ya. Apakah ulat ini najis atau tidak? Maka inilah yang dimaksud oleh penulis. Ya. Masara haywanan. Ya. Jadi najis-najis yang tadinya najis kemudian berubah menjadi hewan, menjadi makhluk. Nah, seperti ulat, ya. Ulat tadi itu misalnya berada di anjing yang mati, dan anjing yang mati. Ini kan anjing kan masuk dalam kategori apa? Najis mughalladhah, ya. Najis yang berat. Nah, maka walaupun dari najis mughalladhah kita katakan tetap apa? Dia tetap suci. Ya. Nah, inilah yang tiga macam najis yang bisa menjadi suci oleh penulis. Walaupun sebetulnya yang ketiga ini najis yang berubah menjadi hewan, ini masih didiskusikan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya, yang ketiga ini. Kalau yang pertama dan yang kedua, ya, khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya, kemudian kulit bangkai yang telah disamak, ini disepakati. Ini disepakati adalah najis yang menjadi suci. Tapi adapun yang ketiga ini sebenarnya masih diperdebatkan. Apakah misalnya ulat tadi ya, ulat tadi itu benar-benar dari najis itu, ataukah ulat itu hanya dari luar kemudian berkembang biak dalam najis itu. Ini masih diperdebatkan di kalangan ulama Syafi'iyah. Intinya bahwasanya nomor 3 ini untuk menjadikannya sebagai contoh ini masih diperdebatkan. Karena ulat itu sendiri tidak diketahui apakah berasal dari daging itu sendiri ataukah hanya berasal dari luar dan berkembang biak di situ. Itu intinya. Nah, jadi menjadikannya sebagai contoh di sini ini masih diperdebatkan. Dan mereka ulama sepakat bahwa ulat itu yang tadinya ada pada bangkai misalnya itu adalah suci. Ya, itu adalah suci. Ketika misalnya ya anggap ulat itu kemudian terpisah dari bangkai itu sendiri, kemudian berada di dalam kantong baju kita, ya, masuk ke dalam kantong baju kita, kemudian kita sholat dengannya, apakah sholat kita batal atau tetap sah? Maka kita katakan sholatnya tetap sah. Baik, paham ya kalian? Suara saya Paham. kecil ya? Iya. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Apa Ustaz, kayak HP kami Aha. jaringan mungkin Ustaz. Baik.
Sudah bagus. Pembahasan kita selanjutnya ya Fasilian masuk dalam macam-macam najis ya. Macam-macam najis ini panjang pembahasannya. Saya bacakan saja dulu, nanti mungkin kita akan jelaskan pada kesempatan yang berikutnya ya. Di mana kata penulis di sini faslun an-najasatu, pasal macam-macam najis ya. An-najasatu salasatun. Ya, al-salasun. An-najasatu salasatun. Najis itu ada 3 macam. Jadi beliau menyebutkan klasifikasi daripada najis. Adapun contoh-contohnya nanti kita akan sebutkan contoh-contoh daripada klasifikasi. Klasifikasi ini, ikhwan sekalian, berangkat dari bagaimana proses mensucikan, membersihkan najis ini. Akhirnya dibagi menjadi 3. Ada yang berat caranya dalam membersihkan, ada yang ringan, dan ada yang sedang. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas pekan depan, insya Allah. Nah, kata beliau, mughalladatun, ada najis yang mughalladah. Mughalladah artinya besar ya. Mughalladah besar, tebal, berat. Contohnya apa? Sebentar kita sebutkan. Yang kedua adalah mukhaffafah. Mukhaffafah ini artinya ringan. Ya. Karena memang proses membersihkannya ringan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada namanya mutawassithah. Mutawassithah itu artinya pertengahan. Dia tidak masuk dalam najis yang berat dan tidak masuk dalam najis yang ringan. Maka otomatis masuk dalam kategori yang mutawassithah, yang pertengahan. Nah, beliau menyebutkan al-mughalladatu, adapun najis yang berat ya, seperti najasatul kalbi wal khinzir. Ya. Seperti najis apa? Seperti najis anjing ya, anjing itu sendiri maksudnya. Kemudian al-khinzir, kemudian babi itu sendiri. Ya, wa far'i ahadihima, atau keturunan salah satu dari keduanya. Ya. Misalnya anjing dengan anjing, babi dengan babi, atau anjing dengan babi. Atau salah satu dari keduanya, misalnya anjing dengan kambing, ya, lahir entah apa namanya, atau babi dengan sapi, ya, lahir entah apa namanya. Nah, yang jelasnya salah satu daripada induk, ya, salah satu daripada istilahnya orang tua ya, salah satu daripada orang tua apa namanya, hewan itu adalah najis, maka keturunannya juga adalah najis. Kemudian wal mukhaffafa. Al mukhaffafa di sini najis yang ringan. Contohnya beliau sebutkan baulu as-sabi alladzi lam yut'am, ya, yaitu air kencing daripada bayi laki-laki. Ini yang kita akan jelaskan ya. Kata air kencing di sini mengeluarkan yang lainnya, misalnya apa namanya, tinja ya. Kemudian bayi laki-laki berarti tidak masuk apa, bayi wanita. Kemudian disebutkan di sini alladzi lam yut'am, yang belum apa, yang belum makan, ghairal labani ya, selain susu ibunya, selain susu ibunya. Walam yablugh al-haulaini, dan belum sampai umur 2 tahun. Ini sebetulnya kalau kita jelaskan setiap kata ini banyak faedah yang kita bisa ambil. Tapi nanti mungkin insya Allah kita akan bahas pekan depan. Kemudian yang ketiga adalah al-mutawassithah. Al-mutawassithah artinya najis yang sedang, yang tidak masuk dalam mughalladah dan tidak masuk dalam mukhaffafah, maka dia masuk dalam mutawassithah. Dan
kebanyakan najis masuk dalam kategori mutawassithah. Nanti kita akan sebutkan apa saja ya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajad itu menyebutkan ada 20 ya, ada 20 zat yang termasuk dalam kategori najis mutawassithah. Ya. Ada juga dari mughalladhah yang disebutkan yang masuk dalam 20 itu. Tapi di sini kebanyakannya beliau sebutkan adalah mutawassithah. Apa-apa saja itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekali cukup dulu ikhwan sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin bisa kita buka tanya jawab sekitar 7 menit ya sampai jam 5 insyaallah. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Fadhil. Tapi Ustaz. Ya. Silakan. Iya. Saya masih sering mendapati Ustaz, ada yang menganggap bahwa kandungan alkohol pada parfum-parfum itu merupakan khamar yang jumlahnya sedikit pun tetap tidak boleh kita gunakan. Ya. Sementara ada juga yang masih kukuh berpendapat alkohol itu adalah zat kimia biasa sebagaimana zat kimia yang lainnya, ya. Yang ya netral, tidak ada nilainya. Baik. Bagaimana Ustaz? Ya, memang kalau kita lihat pendapat ulama kontemporer ya, itu berbeda dalam memandang alkohol ini. Apakah dia khamar atau tidak? Ya, apakah dia khamar atau tidak? Nah sekarang untuk membuktikan, kita lihat cara pandang para ulama. Apakah alkohol ini termasuk dalam najis? Apakah alkohol ini termasuk dalam khamar? Itu intinya ya. Intinya adalah sebelum menetapkan, ya, saya gambar ulang kalau gitu. Ya, apakah alkohol najis? Pertama ya sekalian, untuk menetapkan alkohol najis atau bukan, kita harus kembalikan yang disepakati oleh para ulama, najis adalah apa? Adalah khamar. Itulah yang disepakati oleh para ulama, bahwa yang najis itu adalah khamar. 4 mazhab maksud saya, yang 4 mazhab. Adapun di luar 4 mazhab ada pendapat yang lain, di luar 4 mazhab ada yang mengatakan khamar itu suci dan dia tidak bukan najis. Ya, tapi itu pendapat di luar 4 mazhab. Saya fokus pada 4 mazhab yang mengatakan bahwa namanya khamar itu adalah najis. Ya. Nah, kalau berdasarkan pendapat 4 mazhab, bagaimana dengan alkohol ini? Maka kita katakan, alkohol ini untuk menetapkan apakah alkohol ini najis atau bukan, pertama yang kita lakukan adalah apakah alkohol adalah khamar. Itu yang pertama. Ini langkah awal untuk menetapkan alkohol apakah najis atau bukan. Yang pertama kita tetapkan dulu adalah apakah alkohol itu adalah khamar atau bukan. Nah, kalau kita lihat definisi khamar yang telah kita sebutkan tadi, apa definisi khamar yang kita sebutkan tadi? Cairan yang memabukkan. Kan itu definisi khamar. Cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan alkohol?
Alkohol apa sebetulnya namanya, Pak? Etanol ya? Ada ikhwa Poltek di sini. Apa nama daripada alkohol? Nah, betul? Apa nama alkohol itu? Etanol atau apa? Atau Absolut biasa, Ustaz. Hah? Etanol. Banyak, Ustaz. Tergantung cabang-cabangnya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah alkohol itu khamar, apakah meminum alkohol itu sendiri, ya, meminum alkohol itu sendiri memabukkan? Gimana? Apakah meminum alkohol itu sendiri memabukkan? Karena yang kita mau pastikan di sini adalah alkohol itu khamar atau bukan. Alkohol itu khamar atau bukan. Khamar itu sendiri, ikhwas sekalian, khamar itu sendiri, apakah ada zat, ya, kan khamar itu tersusun dari beberapa zat, ya, dan salah satu zatnya itu adalah alkohol. Betul apa tidak? Nah, khamar itu sendiri, di antara zat daripada khamar, sekiranya khamar itu bisa dibagi-bagi, khamar itu bisa dibagi-bagi. Khamar itu terdiri dari misalnya 1 alkohol, 2 air, 3 apa, seterusnya. Seperti itu. Jadi khamar itu adalah campuran dari beberapa zat, dan di salah satu zatnya adalah apa? Alkohol. Nah, sekarang kita keluarkan. Alkohol ini berdiri sendiri. Anggaplah dia berdiri sendiri tanpa adanya zat-zat yang lain yang mencampurinya. Dia berdiri sendiri. Nah, ketika dia berdiri sendiri, ketika meminumnya, apakah ini memabukkan? Nah. Ada bisa jawab? Apakah alkohol itu ketika berdiri sendiri tanpa campuran zat yang lainnya, apakah dia memabukkan atau tidak? Kalau dia memabukkan, berarti kita katakan dia masuk dalam kategori khamar. Kalau dia tidak memabukkan, ya, maka dia bukan khamar. Nah, di sini intinya sebetulnya. Yang memandang memabukkan ketika alkohol itu berdiri sendiri dan dikonsumsi alkohol sendiri, ya, tanpa adanya apa? Tanpa adanya zat yang lain yang mencampuri. Ketika dia masih memabukkan, maka kita katakan itu khamar. Tapi kalau tidak, maka bukan khamar. Nah, disinilah 2 cara pandang ulama. Yang mengatakan tetap memabukkan, maka itu khamar. Yang mengatakan bahwa tidak memabukkan, ya, kalau diminum bukan memabukkan, justru modar, ya, justru langsung mati, bukan memabukkan. Nah, maka mereka mengatakan itu bukan khamar. Paham maksud saya sekarang? Paham, Ustaz. Ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa khamar itu adalah satu zat yang tercampur di dalamnya beberapa zat. Khamar ini ketika diminum inilah apa? Yang memabukkan, jelas. Nah, setelah kita pisah-pisahkan apa saja kandungan daripada khamar itu. Nah, kita temukan ternyata di dalam salah satu kandungan khamar itu ada apa? Ada alkohol. Betul? Betul. Ketika alkohol itu kita jadikan sendiri, ya, terpisah dari zat yang lainnya, dia berdiri sendiri. Kita uji apakah dia memabukkan. Karena kan di dalam khamar itu kan ada misalnya zat, misalnya apa?
Air. Apa nama air? Coba saya lihat. Apa nama kimianya air? H2O. Apa? Orang kimia. Mana Ikhwan Poltek di sini? Nah, H2O. H2O ya? H2O. Baik. Nah, intinya gini, kalau saya lihat. Kan ada yang mengatakan, Ustadz kan khamar itu, alkohol itu bagian daripada khamar. Nah, saya katakan juga, bukankah air itu bagian daripada khamar juga? Kenapa Anda mengatakan alkohol itu yang khamar, kemudian air ini bukan khamar? Paham tidak maksud saya? Ya. Jadi khamar itu, anggaplah ya di sini khamar. Khamar tersusun dari apa? Tersusun dari beberapa zat. Di dalamnya ada alkohol, kemudian apa lagi? Kemudian air, kemudian apa lagi? Masih banyak ya. Misalnya kita sebutkan A, B, C, D. Ya, anggaplah seperti ini. Ya. Nah sekarang, ketika Anda ngotot mengatakan alkohol ini kan ini khamar, Ustaz. Khamar. Kenapa? Karena dia adalah bagian daripada khamar itu. Berarti dia juga adalah khamar. Nah sekarang, pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan air? Bagaimana dengan air ini? Apakah Anda mengatakan ini adalah khamar juga? Ya. Bagaimana dengan air ini? Kalau Anda mengatakan alkohol itu adalah khamar karena dia bagian daripada khamar, kalau begitu air juga bagian daripada khamar. Ya, air juga bagian daripada khamar. Ya. Paham ya sekalian? Paham, Ustaz. Maka harus diuji dulu alkohol ini apakah memabukkan atau tidak. Kalau memabukkan kita katakan dia adalah khamar. Kalau tidak memabukkan maka kita katakan dia bukan khamar. Nah inilah yang menjadi sebab kenapa ulama berbeda dalam menilai alkohol itu. Ya. Dan sebagian besar mengatakan bahwa itu alkohol berdiri sendiri tidak memabukkan. Alkohol berdiri sendiri tidak memabukkan. Nah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa alkohol itu bukan khamar dan dia tetap suci. Paham ya Pak Silian? Ya. Sekiranya cukup dulu karena sudah sampai jam 5 dan sini saya ada beberapa agenda lain lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran.